Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sumarno. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang statistika. Maksudnya adalah ukuran penyebaran data. Sudah siapkah kalian belajar? Mari belajar bersama saya. Pertama, kita akan membahas tentang rata-rata. Rata-rata disebut juga dengan mean. Nah, di sini nanti akan ada dua. Pertama ada data tunggal dan juga nanti ada juga data berkelompok. Sekarang kita bahas dulu tentang rata-rata data tunggal. Rumus dari mean data tunggal atau rata-rata data tunggal adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah nanti sampai X-nya itu N diper N, ataupun bisa juga kita bentuk seperti ini, yaitu X bar sama dengan sigma XI dengan I sama dengan 1 sampai N diper N. Ini rumus untuk rata-rata data tunggal, di mana X bar itu sendiri adalah min sigma XI dengan I sama dengan 1 sampai N itu adalah jumlah seluruh data dan N adalah banyaknya data. Untuk memperjelas materi ini saya beri contoh, yaitu contoh pertama, nilai ulangan matematika AD selama 1 semester adalah 81, 75, 77, 56, 68, 72, 65, dan 88. Pertanyaannya, hitunglah nilai rata-rata adilah. Kalau ada soal seperti ini, kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan tadi rumus rata-rata data tunggal. Mari kita bahas penyelesaian. Pertama, kita ingat dulu untuk rumus rata-rata data tunggal adalah X bar sama dengan sigma I sama dengan sigma XI dengan I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N. Jadi sigma ini adalah apa tadi? Jumlah dari seluruh data. Jadi data dari mulai 81 sampai data terakhir tadi 88 kita jumlahkan semuanya. Sigma ini adalah jumlah. Kita jumlahkan dari mulai 81, 75, 77, 56, 68, 72, 65, dan 88. Ini adalah sigma dari XI. Ya. XI-nya berarti di sini nanti ada I-nya ada 8. Bisa kita hitung mulai dari 81 sampai 88 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 data. Nah, kalau sudah kita hitung 8 data, itu menjadi N. Nah, N tadi banyaknya data. Jadi secara gampang untuk mencari rata-rata adalah jumlah seluruh data itu dibagi dengan banyaknya data. Oke. Dari situ kita dapatkan adalah jumlah dari data semuanya itu 582. Kita bagi dengan banyak data yaitu 8. Sehingga ketemulah 72,75. Jadi nilai rata-rata ADI adalah 72,75. Gimana? Untuk rata-rata data tunggal, apakah sudah paham? Oke. Untuk yang kedua,
Yang kedua adalah rata-rata atau min data tunggal yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, kalau tadi yang pertama itu disajikan dengan biasa penyebaran data. Kita di data aja dari mulai 81 tadi sampai 88. Kalau ini sudah dalam bentuk tabel frekuensi nanti. Rumusnya apa? Nah, rumusnya yaitu X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah X3 F3 dikali X3 ditambah seterusnya sampai nanti terakhir ketemulah Fn dikalikan dengan Xn. Lalu dibagi juga dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah seterusnya sampai nanti ketemulah situ Fn. Oke. Atau data di atas itu tadi, rumus di atas itu tadi bisa kita tuliskan dengan bentuk yang lain. Nah, ini X bar sama dengan sigma FIXI. Ini dikalikan XI dengan I-nya itu mulai dari 1 sampai dengan N. Jadi N nanti sampai berapa kita tuliskan di sini ya. Dibagi dengan sigma FI dengan I sama dengan 1 sampai dengan N. Oke, kita lanjut dulu. Dengan X bar di sini adalah min sama dengan tadi. Lalu sigma FIXI dengan I mulai dari 1 sampai N adalah jumlah hasil kali antara frekuensi dan nilai data yang bersesuaian. Dan untuk sigma Fi sendiri adalah jumlah frekuensi. Oke, agar tidak bertanya-tanya, langsung aja kita menuju kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah sebagai berikut. Ya, diketahui data nilai ulangan matematika kelas 12 adalah sebagai berikut. Nah, ini yang pertama nilainya ada 50, ada 60, ada 70, ada 80, ada 90. Untuk frekuensinya, ada berapa frekuensinya? Nah, pertama ada 6 untuk yang 50. Yang 60 ada 15, yang 70 ada 12, yang 80 ada 5, dan yang 90 ada. Apa yang tanyakan? Nah, tentukan ratanya. Di bentuk seperti ini tadi, bentuk tabel distribusi ini, cara pengerjaan untuk mencari ratanya beda dengan yang rumus awal tadi. Ya. Yuk, kita mulai kerjakan soal nomor 2 untuk tabelnya tadi. Cuman tabel sini nanti kita tambahi ada XI, ada FI, ada FI, XI. Kenapa ini? Karena tadi yang kita cari atau yang kita tuju adalah mencari sigma dari FI, XI. Nah, di sini kita juga tambahkan jumlah dari seluruhnya nanti. Oke, jadi nanti FI, XI ini adalah hasil kali dari FI atau di sini FI itu frekuensi kita kalikan dengan nilainya atau XI-nya tadi ini nanti kita kalikan ini ya. Kita kalikan. Jadi 50 kali 6 dapat 900, 60 kali 15 dapat 900, 70 kali 12 dapat 840, 80 kali 5 dapat 400, dan 90 kali 2 dapat 180. Dari semua FI, XI ini kita jumlahkan menjadi 2620, maaf, 2620. Nah, ini dan jumlah dari FI-nya kita dapatkan di sini 40. Oke, maka di sini
X barnya, karena rumusnya tadi adalah sigma Fi Xi dengan I sama dengan 1 sampai N, itu dibagi dengan sigma Fi dimulai dari I sama dengan 1 sampai N, maka dari data di atas diperoleh sigma Fi Xi-nya adalah yang ini. Nah, 2620. Kita bagi dengan jumlah dari frekuensi. Nah, ini gunanya kita. Makanya tadi kita tambahi juga satu kolom di belakang. Ini gunanya. Jadi yang sigma Fi kita dapatkan 40, yang sigma Fi Xi kita dapatnya 2620. 2620 kita bagi dengan 40, ketemulah di situ ada 65,5. Jadi nomor 2 ini gini cara penyelesaiannya. Oke, kita dari di sini kita jadi beri kesimpulan bahwasanya nilai rata-rata dari ulangan matematika tadi adalah 65,5. Oke, untuk yang ketiga kita membahas tentang rata-rata atau min data kelompok. Dengan rumus pertama adalah X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali dengan X2 ditambah F3 Fn dikalikan dengan Fxn dibagi dengan F1 tambah F2 tambah F3 ditambah nanti sampai Fn. Atau bisa kita tuliskan dengan X bar sama dengan sigma Fi Xi, di mana I sama dengan 1 sampai N, dibagi dengan sigma Fi, di mana I adalah dimulai dengan 1 sampai dengan N. Apakah sama dengan rumus yang pertama tadi, rumus rata-rata data tunggal yang ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi? Oke, kalau ininya memang sama, tapi kita lihat pengertiannya. Dengan X bar adalah min, oke. Dan sigma Fi Xi adalah jumlah hasil kali antara frekuensi dan titik tengah. Nah, ini ada titik tengah data yang bersesuaian. Berarti di sini Xi ini bukan nilai, tapi di sini adalah titik tengah. Oke. Terus untuk sigma Fi-nya sendiri adalah jumlah frekuensi. Jadi kalau memang dilihat dari tulisannya ini, dari rumusnya X bar-nya sama dengan rumus min data tunggal yang digunakan untuk tabel distribusi tadi, tetapi Xi-nya di sini kita menggunakan data nilai tengah. Apa itu? Ayo kita pahami. Oke, untuk yang ketiga, contoh yang ketiga, masalah diketahui data nilai ulangan matematika kelas 3 adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel distribusi nilai, ada 40 sampai 49, 50 sampai 59, ada 60 sampai 69, ada 70 sampai 79, sampai 80 sampai 89. Frekuensinya ada 3, 7, 14, 11, dan 15. Tentukan nilai rata-ratanya. Kalau kita menentukan soal seperti ini, kita tidak boleh menggunakan rumus tentang rata-rata data tunggal. Karena apa? Di sini ada rentangnya, di nilainya ada 40 sampai 49. Ada 50 sampai 59. Nah, ini ada rentangnya. Kalau tadi di data tunggal nggak ada. Langsung aja kalau di data tunggal tadi 53, 43 itu aja. Jadi bedanya data tunggal data kelompok itu di sini. Di sini kalau data kelompok itu dinilainya ada rentangnya. Kalau data tunggal tidak ada. Oke. Kita jawab. Kita tuliskan dulu untuk tabelnya. Tabelnya saya buat ke bawah ini ya.
Nanti nilainya saya urutkan ke bawah. Dari 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 80, 80 sampai 89. Terus kita tambah juga satu baris di bawah adalah jumlah. Apa gunanya? Nah, nanti di belakang kalian akan tahu apa gunanya jumlah ini ya. FI-nya tetap frekuensinya ditulis sesuai dengan di soal tadi ada 3, 7, 14, 15, 14, 11, 5 dan kita jumlahkan seluruh FI ini atau frekuensi ini ketemulah di sini 40 ya. Masih ingat tadi rumus mencari nilai rata-rata dari kelompok? Oke, benar. Sigma FI XI. Berarti kita di sini membutuhkan XI lah. Apa itu XI? Nah, ini bedanya dengan tadi data tunggal. Kalau data tunggal tadi XI ini adalah nilai, tetapi di data kelompok XI ini adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah. Gimana cara mencari nilai tengah ini? Dari mana? Nilai tengah ini berasal dari ini. Nilai yang ada di depan ini 40 sampai 49 ini. Nilai tengahnya berapa? Gimana cara menghitungnya? Berarti 40 ditambah 49 dibagi 2. Oke, berarti 40 ditambah 49 dapat 89. Kita bagi 2. Dapat di situ 44,5. Ini juga gitu. 50 ditambah 59 bagi 2 dapat 54,5. Apakah jika datanya ini banyak sampai 100 atau 200 pakai itu terus? Tidak. Nah, nanti di sini akan membentuk suatu pola. Benar. Jadi kita lihat di sini. 40 ke 44,5 ya. Jadi di sini kita lihatnya di nilai yang atas ini. Nilai yang depan ini 40. 40 ke 44,5 kita naik 4,5. Berarti nanti ke bawah terus kita akan sesuai dengan yang atas. Berarti 50 tambah 4,5. 60 tambah 4,5 dan seterusnya. Kalau menginginkan menghitung manual ya silahkan, tapi menurut saya terlalu lama. Pakai pola aja bisa kok. Lalu kita tambah juga untuk kolom yang keempat FI XI. Kan tadi yang kita gunakan nanti di rumusnya adalah sigma FI XI. FI XI sama dengan tadi, kalau ini tinggal hasil kali dari frekuensi dan nilai tengah. Di 3 kali 4, 4,5 dapat 133,5. 7 kali 5, 4,5 dapat 38, 1,5. 14 kali 6, 4,5 dapat 903,5 dan seterusnya. Lalu kita jumlah di sini. Karena yang kita cari adalah sigma FI, maka kita harus menjumlahnya. Kita jumlah dari data pertama sampai terakhir ini mendapatkan nilai 2660. Maka untuk nilai rata-ratanya adalah sigma FI XI dibagi dengan sigma FI ya. Sigma FI XI dapat kita lihat di sini. Sigma F atau frekuensi dapat kita lihat dari sini. Nah, ini gunanya tadi. Kita mendapatkan satu kolom jumlah tadi. Oke. Jadi 2660 kita bagi 40 kita dapatkan 66,5. Jadi nilai rata-ratanya adalah 66,5. Oke. Ini untuk data kelompok. Sudah paham kan? Oke, sudah. Alhamdulillah. Untuk materi berikutnya kita bahas tentang median atau kita singkat dengan M besar E kecil. Median adalah nilai yang terletak di tengah-tengah setelah data diurutkan. Nah, di sini kalimat kata kuncinya adalah nilai tengah dan data diurutkan. Nanti data itu harus urut dulu. Kalau nggak urut nggak boleh. Jadi kita urutkan dulu baru ditentukan nilai tengahnya. Sama dengan min tadi, ini juga nanti ada data tunggal, ada data kelompok.
Untuk yang data tunggal, mediannya sengaja tidak saya tuliskan untuk rumusnya, karena di sini kita atau saya tidak menganjurkan pakai rumus di data tunggal ini, kita bisa langsung pakai otodidak saja bisa. Gimana caranya? Penasaran kan? Oke. Contohnya, contoh 4. Tentukan median dari data berikut. Nah, di sini yang A ada 8, ada 5, ada 6, 4, 8, 5, 7, 9, 7, 5, 8, 7, 7, 6, 5. Yang B ada 2 poin di sini nanti ada 65, 36, 80, 56, 59, 43, 69, 77, 72, dan 84. Dari 2 soal ini kita disuruh untuk mencari mediannya. Oke, biasanya memang datanya enggak urut. Kayak gitu ya. Oke, kita langsung bahas aja untuk masalah yang pertama. Kita lihat ada 8, 5, 6 sampai 5. Apakah sudah urut datanya? Belum ya, karena datanya belum urut dan nilai median tadi adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Oleh karena itu, tugas pertama kita untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus bisa mengurutkan data ini dulu. Nah, seperti itu aja. Sekarang kita urutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Jadi bukan urut dari terbesar ke terkecil. Kita seperti dulu aja. Dari data kecil ke data terbesar. Urusan dulu datanya. Ada 4, 5, 5, 5, 5. Dapat dari mana ini? Jadi 5 kita lihat di sini. 5 kita di sini. Sampai datanya terakhir 9. Kita cek dulu. Benar nggak datanya ini? Kita hitung dulu jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dah, semua sudah tertuliskan. Oke, setelah itu baru kita kasih tanda. Nah, ini masih tanda yang tadi tidak pakai rumus, kita kasih tanda aja. Gimana tandanya? Kita tinggal mencoret data yang depan dan belakang. Kalau depan kita coret 1, belakang kita coret 1. Belakang, depan lagi kita coret lagi 1 lagi, belakang 1 lagi. Nih. Nah, kita coret dulu yang 4. Depan 1, belakang 1. Depan lagi 1 lagi, belakang 1 lagi. Depan, nah, 1 lagi, belakang 1. Karena masih banyak yang tengah ini, kita lanjutkan terus-menerus ini sampai nanti habis ya. Kita lanjutkan terus. Berarti kita hilangkan 1 ke 4, ini ke 4, ini ke 5, ini ke 5, ini ke 6, ini ke 6, ini ke 7, ini ke 7 loh. Tinggal 1 data yang enggak punya pasangan untuk kita kasih tanda atau mencoretnya. Lah, ini berarti data yang tengah-tengah ini, data yang terakhir ini, dia adalah mediannya. Oh, maka mediannya atau ME-nya adalah 7. Mudah kan? Nanti kita nggak butuh rumus lagi. Kita tinggal mengurutkan, kita coret depan diambil 1, belakang diambil 1, seterusnya sampai datanya nanti data yang terakhir. Itulah mediannya. Oke, paham kan? Ini yang kedua. Yang kedua agak berbeda dengan yang pertama tadi. Ya, nanti apa bedanya? Kita lihat belakang nanti. Di sini ada 65, 36, 80, 56, 59, 43, 69, 77, 72, dan 84. Kita urutkan dulu, tetap. Untuk langkahnya tetap harus kita wajib kita urutkan dahulu, nggak boleh kita nggak urutkan. Itu biasanya yang sering terjadi, teman-teman itu tidak mengurutkan datanya dulu, makanya salah dalam mengambil jawaban terakhir. Oke, kita urutkan dulu. 36, 43,
56, 59, 65, 69, 72, 77, 80, 84. Kita cek dulu untuk ada berapa datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas. Kalau tadi di awal kita ada 15, di sini kita ada 10-an. Sama dengan yang awal tadi, yang A tadi langkahnya, tinggal kita kasih tanda aja, kita coret saja. Depan coret 1, belakang coret 1. Nah, depan coret yang kedua, belakang coret kedua. Depan coret ketiga, belakang coret ketiga. Depan coret yang keempat, belakang coret yang keempat. Loh, dan ini ada 2 yang masih belum tercoret. Nah, ini bedanya dengan tadi. Kalau di tadi awal ada tersisa 1, kalau di sini tersisa 2. Oleh karena itu, yang 2 ini untuk mencari nilai tengahnya harus kita jumlahkan. 65 tambah 69 dibagi 2. Jadi, intinya jika datanya ini nanti datanya itu ganjil, kita langsung dapat mengetahui nilai mediannya atau nilai tengahnya. Jikalau datanya ini genap, maka akan tersisa 2 yang di tengah tadi. Nah, 2 itu harus kita jumlahkan dan harus kita bagikan 2 untuk mencari nilai mediannya. Oke, mudah kan untuk yang nilai median ini? Pasti mudah ini ya. Ini jadi mediannya dari data yang di atas ini peroleh 60. Oke, kita masuk ke berikutnya yaitu tentang median data kelompok. Untuk rumusnya yaitu TB ditambah P dalam kurung ada M bagi 2 dikurangi FK dibagi F. Dimana atau dengan TB di sini adalah tepi bawah kelas median. P adalah panjang kelas, N adalah banyak data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F adalah frekuensi kelas median. Oke, benar. Contoh yang ke-5. Diketahui data nilai ulangan matematika kelas 12 adalah sebagai berikut. Jadi, di sini ada nilai mulai dari 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49, 50 sampai 64, dan terakhir 55 sampai 59. Frekuensinya ada 4, 12, 15, 7 dan 2. Oke. Tentukan median dari data di atas. Sudah jelaskan di sini. Nanti di sini ada rentannya. Nanti di sini kita nanti akan menggunakan data kelompok untuk mencari median. Oke, kita ketahui N. Di sini ada jumlah datanya ada berapa? Di sini ada 4 ditambah 12, 15, 7 dan 2. Kita jumlah semuanya, dapatnya di situ adalah 40. Lalu untuk P-nya atau panjang kelasnya, panjang kelas ini berasal dari jarak antara baris pertama ke baris kedua atau dari baris kedua ke baris ketiga. Ini kalau data dalam bentuk tabel ini nanti panjang kelasnya akan selalu sama. Atau interval kelas di sini. Kalau di sini di soal yang nomor ini tadi ada 40 dikurangi 35. Jadi jarak antar kelasnya adalah 5. Untuk letak mediannya itu ini setengah N atau setengah dari data banyak data tadi. Kalau banyak data tadi adalah 40, nanti setengah dari 40 adalah 20. Berarti letak median ada di kelas interval ke-3, yaitu antara 45 sampai 49, sehingga tepi batas bawahnya diperoleh 44,5 di sini.
Jadi tadi untuk P-nya ini, P ini itu misalnya dari sini loh. Di sini ada 35, ada 40, ada 45, ada 50, ada 55. Jarak antara baris pertama ini dan baris kedua ini ada 5. Dapat dari mana? 40 kurangi 35. Ya. Terus 45 dapat kurangi 40 juga dapat 5. 50 kurangi 45 juga dapat 5. 55 kurangi 50 juga dapat 5. Jadi ini adalah interval kelas atau jarak antar kelasnya. Terus karena tadi sudah diketahui letak mediannya ada di kelas ketiga, ada di interval kelas ketiga. Nah, sini 1, 2, 3 yang saya arah kuning ini adalah kelas intervalnya, kelas interval mediannya. Kelas mediannya di sini. Kelas mediannya ada di baris ketiga ini. Nah, di sini ada TB. TB itu tepi bawah kelas median. Kita lihat ya, depan sini 45. Untuk mencari TB kemarin kita sudah bahas adalah di sini batas bawah kita kurangi dengan 0,5. Jadi 45 kita kurangi dengan 0,5. Ketemulah di sini 44,5. Ini batas tepi bawahnya di situ. Nah, kita juga mencari FK. Apa yang FK? FK adalah frekuensi kumulatif. Gimana cara mencarinya? Pertama, kita lihat dulu di sini FI-nya. FI-nya pertama tulis di sini. Kalau di sini 4, kita di sini tuliskan 4. Yang kedua, 16 ini berasal dari 4, kita tambahkan dengan 12. Tulis sini. Yang bawahnya lagi 31 dapat dari 16 kita tambahkan dengan 15. Tulis sini. Yang bawahnya lagi 31 kita tambahkan dengan 7, kita tulis di sini. Sampai nanti habis gitu. Kalau nanti ada tabelnya banyak ya. Apa guna FK di sini atau frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif yang kita cari di sini nanti adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Oke. Kelas mediannya ada di mana? Di sini kelas mediannya. Kelas ketiga. Berarti frekuensi kumulatifnya ada di sebelumnya, berarti 16. Oh ini. Sebelum warna kuning ini. Terus untuk F-nya atau frekuensinya, frekuensi sendiri adalah frekuensi saat kelas itu kelas median. Nah, frekuensi FI ini saat kelas median berapa? 15. Berarti frekuensinya di sini adalah 15. Ditanya apa? Ditanya median. Oh, kita TB, sudah ada tadi P, sudah ada N, ada FK, ada F, ada. Tinggal kita masukkan saja ya. 44,5 tadi dari TB-nya, 5 dari intervalnya, panjang kelasnya. Di sini 40 dari N, 16 dari frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F frekuensi saat kelas median. Oke, di sini kita hitung dulu yang belakang sini dulu. Berarti 40 kita bagi 2, kita kurangi 16, bagi 15 kita kalikan dengan 5, dapatnya di sini 1,33. Di situ kita memperoleh ME-nya adalah 45,83. ME-nya di sini kita ketemu 45,83. Tetap di interval tadi di baris ketiga antara 55 sampai 49. Benar. Jadi median dari data ulangan matematika tadi adalah 45,85 yang ada di baris ketiga. Jadi ini nanti harus kita memuat ada di baris kelas mediannya. Itu cara mengecek dulu. Pertama, apakah benar jawaban kita? Kita cek juga ini apakah data ini ada di kelas median kita. Tadi kelas median kita ada di interval 45 sampai 49. Di sini jawabannya 45,83. Jadi kemungkinannya pertama, kalau kita tanpa menghitung itu benar. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke modus.
Modus dengan M besar O kecil. Apa itu modus? Nah, modus adalah nilai yang sering muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi atau frekuensi paling banyak itu disebut dengan modus. Ya. Oke, pertama kita bahas tentang modus data tunggal. Contohnya, tentukan modus dari data-data berikut. Nah, ini sama dengan tadi median data tunggal, kita tidak menggunakan rumus di sini. Bisa kita nanti lihat aja langsung ya. Ditentukan modus dari data-data berikut. Yang A ada 4, ada 7, 3, 5, 6, 7, 8, 3, 6, 5. Yang pertama, yang kedua ada 8, 7, 5, 6, 9, 5, 8, 7, 6, 8, dan 5. Dari kedua soal ini kita disuruh untuk mencari modusnya. Oke. Jawab. Yang pertama, kita urutkan dulu datanya. Nah, data yang A tadi kita urutkan dulu. Kita ubah menjadi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi langkah pertamanya sama dengan median. Kita harus mengurutkan datanya dahulu. Setelah kita urutkan, dari data di atas, ketahui apa? Banyaknya muncul angka 3 itu 2 kali. Jadi gunanya kita untuk mengurutkan ini supaya kita tidak ada yang tertinggal ya. Data 3 ini, angka 3 ini ada 2. Setelah itu data 4 ada 1. Banyaknya muncul angka 5 ada 2. Oh, ini 2. Banyaknya muncul angka 6 ada 3. Benar. Banyaknya muncul angka 7 ada 2. Dan banyaknya muncul angka 3 ada 1. Kita hitung di sini ya. 2, 1, 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8 tambah 2, 10 tambah 1, 11. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pas. Berarti data di sini kita datanya valid. Data yang ada di sini. Oke. Jadi, nah karena tadi modus adalah nilai yang sering muncul ya. Nilai yang sering sekali muncul lah. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam angka ini yang sering muncul yang mana? Ternyata angka 6. Oh, angka 6 saja. Dia muncul 3 kali. Berarti dialah modus. Nah, nanti kalau ujian ya bisa ini nggak tulis nggak apa-apa, kita tuliskan dulu, kita lihat yang paling banyak apa. Disitulah kita bisa menentukan itu modusnya. Oke, mudah kan? Oke. Kedua, yang B. Pertama, kita urutkan dulu datanya. Nah, kita urutkan dulu ada 5, 5-nya ada 4 kali, 6-nya ada 2 kali, 7-nya ada 2 kali, 8-nya ada 4 kali, dan 9-nya ada 1 kali. Oke, dari data di atas diketahui banyaknya angka 5, ini ada 4, banyaknya angka 6 ada 2, banyaknya angka 7 ada 2, banyaknya angka 8 ada 4, dan banyaknya angka 9 ada 1. Oke, dilihat. Hitung dulu ya. 4, 2, 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8 tambah 4, 12 tambah 1, 13. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita ada 13 angka. Benar ya?
Di sini kira-kira mana angka yang sering muncul? Angka berapa? 5, benar. Apakah 5 saja? 5 sama? Oke, ada lagi, satu lagi, 8. Karena nilai angka 5 dan angka 8 ini munculnya sama-sama 4 kali, ya. Di sini yang tertinggi ada 2. Ada angka 5 dan angka 8. Oleh karena itu, nah, di macam soal yang kedua ini, kita memperoleh modusnya itu ada 2, yaitu angka 5 dan angka 8. Jadi boleh modus nanti ada 2, ada 3, dan seterusnya itu boleh. Nggak harus modus itu 1. Jadi nilai yang paling tertinggi itu. Kalau yang tertinggi itu ada 5, ya kita ada 5 macam itu. Kalau yang tertinggi cuma 1, ya berarti 1 itu aja. Itu ya. Paham kan? Oke, pintar. Oke, untuk berikutnya itu modus data berkelompok. Rumusnya yaitu M O sama dengan TB tepi bawah ya, ditambah dengan P atau interval kelas dikalikan dengan D1 dibagi dengan D1 tambah D2. Kita muncul di sini ada D1, D2. Apa itu? Nah, di sini. MO adalah modus. TB sama dengan tadi, TB tetap tepi bawah, cuman di sini tepi bawah kelas modus. P panjang kelas atau panjang interval. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi bedanya cuma D1 itu selisih dengan kelas sebelumnya, D2 selisih dengan kelas sesudahnya. Intinya di sini kita harus mencari dulu mana kelas modusnya. Sama dengan tadi yang di median, kita harus mencari dulu kelas mediannya, wajib itu. Kalau kita nggak mengetahui itu, kita tidak akan tahu di mana tepi bawahnya, di mana D1-nya, berapa D2-nya ya. Oke, langsung saja. Contoh 7. Diketahui data nilai ulangan matematika kelas 3 adalah sebagai berikut. Nilainya mulai dari 51 sampai 56. Yang pertama ini ada 3 orang. 61 sampai 70 ada 9 orang. 70 sampai 80 ada 11 orang. 81 sampai 90 ada 15 orang. Dan terakhir 91 sampai 100 ada 2 orang. Sesuai. Tentukan modus dari data di atas. Jelas di sini data kelompok. Kan di sini ada rentangnya ya. Oke, kita lanjut. Dari data tadi kita bisa bentuk suatu tabelnya. Nah, nilainya kita mulai tetap cuman yang tadi menyamping sekarang dituliskan ke bawah 51 ini tetap kita tambah satu kolom lagi bawah yaitu kolom jumlah. Di sini ada 51 sampai 60 ada 3 orang, 61 70 9 orang, 71 sampai 80 ada 11 orang, 81 sampai 90 ada 15 orang, 91 sampai 100 ada 2 orang. Sehingga jumlah dari FI-nya atau frekuensinya ini adalah 40. Lihat. Tadi apa modus tadi? Nilai yang sering muncul benar ya. Dari 3 ini sampai bawah ini yang paling banyak itu yang mana? Ternyata ada di kolom atau baris ke-4. Di sini dia bernilai 15. Maka barisan ini disebut dengan kelas modus. Ini langkah awal ini kita harus bisa menentukan. Jangan sampai salah di sini. Kelas modusnya berarti ada di baris ke-4 antara nilai 81 sampai 90. Kenapa tadi nggak ambil 11 ya? Karena 11 ini lebih kecil daripada 15. Nah, karena kelas modus adalah nilai yang paling sering muncul, maka kita cari yang paling tinggi. Dari tabel di atas diperoleh N-nya 40. Nah,
Jelas kan? N yang dari jumlah frekuensi. Terus TB-nya. TB tadi adalah tepi bawah kelas modus. Nah, di sini batas bawahnya adalah 81, kita kurangi 0,5 menjadi 80,5. Jadi tepi bawah, ulang lagi di bawah adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Terus P atau panjang kelas atau panjang intervalnya, ini saya ambil dari baris kedua dan baris pertama, 61 dikurangi 51. Coba saya melihat ke bawah. Saya ambilnya bawah aja Kak. 91 dikurangi 81, ya tetap dapatnya juga 10. 81 kita ambil 71, dapat juga 10. Maka ini disebut dengan panjang interval. D1, apa tadi D1? Nah, D1 adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, di jarak antara kelas modus dengan kelas sebelumnya di frekuensi. D15 kita kurangi dengan 11. Itulah D1-nya. Karena ada D1, tadi juga ada D2 juga. Kalau D1 adalah jarak frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, maka D2 adalah jarak frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Di sini ada 15, kita kurangi dengan 2. Ini atas ini kita kurangi dengan bawahnya. Didapatkan 13. Oke. Kita masukkan ke dalam rumusnya. MO sama dengan TB, tepi bawah kelas modus, ditambah P atau panjang kelas, dikalikan dengan D1, diper D1 ditambah D2. TB-nya kita dapat di atas ini 80,5. Untuk panjang intervalnya ini 10. D1-nya 4 ya, taruh sini, ini D1 tambah D2, 4 tambah 13, sehingga diperoleh 80,2 ditambahkan 2,35, sehingga memperoleh 82,85. Jadi modus dari nilai ulangan matematika tersebut adalah 82,85. Kita cek dulu. Apakah nilai ini ada di interval kelas modus? Nah, ada kan? Oh, ini 82,85. Di sini 81 sampai 90. Berarti pengecekan pertama, apakah ini benar atau tidak? Kita bisa lihat dulu. Apakah modus ini ada di kelas modusnya? Jika ada, berarti dia ada kemungkinan untuk benar. Sebelum kita hitung full kayak gini. Ya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Untuk koreksi, saya memasukkan, kami tunggu biar nanti channel saya berikutnya lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.